Hello friends of Manuscript Papua, welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. OPM merasa tidak pernah memilih masuk menjadi Indonesia. Ini pendapat mereka. Menurut mereka penentuan pendapat rakyat yang pernah dilakukan itu penipuan sejarah. Itu bukan referendum. Itu pencaplokan. Mereka tidak pernah diajak duduk bersama dan bicara. Dan saat ini mereka ingin merebut kembali hak untuk menentukan nasib sendiri. Mohon negara mendengar ini dan kita orang non-Papua harap memahami. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa OPM tidak pernah menyerah dan terus berjuang? Hari ini kita akan mendengar jawaban langsung dari seorang tokoh agama Katolik terkemuka di Papua. Pastor Amandus Rahadat yang selama lebih dari 42 tahun hidup di tanah Papua menyaksikan semuanya secara langsung. Ini bukan sekadar politik, ini soal martabat manusia, sejarah, dan keadilan. Pastor Amandus Rahadat menjabat sebagai pastor paroki Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Keuskupan Timika. Selama 22 tahun berada di Timika, beliau menyaksikan tanda-tanda alam dan tanda-tanda gejolak sosial yang menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa hampir semua orang Papua ingin merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Refleksi yang beliau bagikan tidak hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi juga penelitian ilmiah, laporan hak asasi manusia, serta percakapan langsung dengan masyarakat Papua. Menurut Pastor Amandus, perjuangan OPM dan keinginan orang Papua untuk merdeka bukan sekadar soal politik. Sejarah yang tidak diakui menjadi salah satu penyebab utama. OPM merasa tidak pernah benar-benar memilih menjadi bagian dari Indonesia. Penentuan pendapat di masa lalu dianggap penipuan sejarah, bukan referendum yang sah, sehingga mereka ingin merebut kembali hak menentukan nasib sendiri. Selain itu, banyak pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tidak diselesaikan secara tuntas. Kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan sering terjadi tanpa proses hukum yang transparan. Akibatnya, aparat keamanan tidak selalu dipandang sebagai pelindung, tapi sering dianggap sebagai ancaman. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga sangat terasa, terutama di pedalaman Papua, sementara distribusi dari negara terasa tidak adil. Identitas budaya Papua yang sering diabaikan juga memperkuat perjuangan ini. Diskriminasi dan perlakuan rasial masih terjadi, bahkan di luar Papua, sehingga OPM merasa dijajah secara kultural. Bagi mereka, perjuangan ini bukan soal simbol politik atau bendera, tetapi soal martabat dan hak untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pastor Amandus menegaskan bahwa selama luka sejarah tidak diakui, selama suara mereka dibungkam dan keadilan tidak ditegakkan, perjuangan OPM akan terus berlanjut. Perjuangan dan aspirasi Papua adalah soal menghormati martabat manusia. Mereka memperjuangkan keadilan dan mereka mendesak agar kita mengakui sejarah mereka secara jujur. Semua ini disampaikan dengan hati yang tulus, atas nama mereka yang tidak bisa berbicara, dan sebagai pengingat bahwa dialog dan pemahaman adalah langkah awal untuk menyelesaikan luka sejarah yang bertahun-tahun tersisa. Berikut ini adalah penjelasan panjang dari Pastor Amandus Rahadat tentang bagaimana beliau melihat dan memaknai luka sejarah yang dialami Papua. Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah Dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi, juga siapapun Anda, secara khusus umat OAP yang mengikuti misa ini. Setiap tahun Gereja Katolik sedunia merayakan pesta Epifani, itu penampakan Tuhan yang kita kenal dengan istilah pesta Tiga Raja. Hari ini saya selaku pastor kepala dan pastor Rinto mau mengajak seluruh umat paroki untuk menjawab pertanyaan ini. Apa spiritualitas Tiga Raja? Apa spiritualitas Tiga Raja? Saya menjawab, spiritualitas Tiga Raja adalah spiritualitas mencari. Mencari apa? Mencari jawaban atas tanda
tanda alam yang menimbulkan tanda tanya. Mencari apa? Mencari jawaban atas pertanyaan kehidupan yang kadang membingungkan masyarakat. Hari ini dalam Injil Alkitab berkata, 3 raja itu melihat tanda asing, tanda aneh di langit. Ada sebuah bintang baru yang muncul. Bintang itu penuh dengan syarat makna, syarat pesan. Dan pesan itu tersirat dalam kalimat ini. Di mana raja yang baru itu dilahirkan, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2:2-3. Juga hari ini umat paroki katedral 3 Raja merayakan hari ulang tahun imamat 2 pastor yang bekerja di paroki ini. Satunya pastor yang sudah tua, 70 tahun menuju 71, dan sudah 42 tahun menjadi imam, dan khusus di 3 Raja sudah 22 tahun bekerja. Sedangkan yang lainnya, Pastor Rinto masih terhitung muda, 43 tahun. 11 tahun menjadi imam dan kurang lebih 2 tahun lebih berkarya di paroki ini. Kami berdua saat ini sedang berjuang, sedang berusaha mendampingi umat dalam semangat spiritualitas 3 Raja. Saya tidak tahu Pastor Rinto punya pengalaman pribadi apa berkaitan dengan spiritualitas 3 Raja. Saya sendiri ingin mengangkat pokok ini, refleksi pribadi saya tentang spiritualitas 3 Raja. Spiritualitas mencari jawaban atas tanda-tanda zaman. Yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya pikirkan, yang saya renungkan selama 42 tahun menjadi imam dan selama 22 tahun berada di paroki ini. Saya mulai tahun 1980 untuk pertama kali saya datang dari Manado dan ke Jayapura, dan oleh Uskup Jayapura Herman Muninghoff saya ditugaskan ke Kokonau. Tahun 1983 saya ditabiskan menjadi imam di Kokonau setelah 2 tahun sebelumnya menyelesaikan tuntutan akademik di STTK untuk bisa ditabiskan tahun 1982 dan awal 1983. Nah, saat sudah menjadi imam dari Keuskupan Jayapura, saya selalu terganggu dengan pemikiran ini. Dengar baik-baik. Mengapa ada orang Papua, bahkan sebagian besar orang Papua ingin merdeka, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya terganggu dengan pemikiran ini. Dan ini tanda alam di Papua. Tanda alam yang menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan itu harus dijawab. Beberapa tahun saya berada di luar Papua, di Jakarta
dan di Eropa. Dan sesudah sekian lama saya kembali, 22 tahun lalu saya kembali dan ditempatkan di Timika, di paroki Katedral Tiga Raja. Spiritualitas Tiga Raja dari timur kembali selalu terngiang-ngiang di telinga saya, mencari jawaban atas tanda alam. Tanda-tanda yang penuh tanda tanya. Khusus hari ini, Pesta Tiga Raja dari Timur, saya ingin mengulangi apa yang dilakukan oleh 3 orang Majus yang melihat tanda alam yang aneh di langit. Dan itu menimbulkan pertanyaan. Dan mereka mencari tahu tanda apa itu. Tanda itu memberikan isyarat apa. Saya juga hari ini di Pesta Tiga Raja saya ingin mengulangi apa yang dilakukan oleh 3 orang Majus. Saya melihat di alam Papua ada sesuatu yang aneh. Aneh khususnya bagi para pendatang. Mengapa orang Papua minta merdeka? Saya pastor non-OAP. Saya tidak punya beban apapun untuk membahas pokok ini. Saya menemukan fakta, dan fakta itu begitu terang benderang selama 22 tahun saya berada di paroki ini, dan selama 42 tahun menjadi imam di tanah Papua ini. Fakta apa? Ini dia. OPM melawan, OPM beraksi, OPM menembak. Ini tanda apakah? Mengapa begitu? Dan sesuai dengan spiritualitas Tiga Raja, saya ingin cari tahu mengapa OPM bersikap seperti itu. Nah, dari pelbagai data saya menemukan jawabannya. Dan data itu saya ambil dari 4 sumber. Yang pertama, penelitian dari lembaga ilmu pengetahuan. Mereka menyebutkan 4 hal. Yang kedua, Memoria Passionis dari Komisi Justice and Peace Keuskupan Jayapura. Waktu itu Bruder Theo. Yang ketiga, ada pemikiran dari seorang pakar ilmu sosial politik bernama Richard Tofil. Dan yang keempat, pengalaman pribadi bertemu dengan orang-orang Papua. Hasil pembicaraan ini yang saya rangkum dalam menjawab pertanyaan mengapa OPM tidak menyerah dan selalu melawan. Mohon dengar baik-baik. Kita semua, orang Papua maupun non-Papua. Dan saya berharap negara juga mendengar ini, tidak tersinggung dan tidak marah. Karena ini fakta. Fakta dari pertanyaan mengapa OPM selalu ribut. Yang pertama, OPM merasa tidak pernah memilih masuk menjadi Indonesia. Ini pendapat mereka.
Menurut mereka penentuan pendapat rakyat yang pernah dilakukan itu penipuan sejarah. Itu bukan referendum, itu pencaplokan. Mereka tidak pernah diajak duduk bersama dan bicara. Dan saat ini mereka ingin merebut kembali hak untuk menentukan nasib sendiri. Mohon negara mendengar ini. Dan kita orang non-Papua harap memahami. Yang kedua, ada banyak pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara tuntas. Banyak kasus kekerasan, pembunuhan, penghilangan terhadap orang-orang Papua tidak diadili secara transparan. Akibatnya dan ini sangat disayangkan, aparat keamanan tidak lagi dilihat sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai ancaman. Mohon negara memperhatikan hal ini untuk tidak mengorbankan aparat yang juga menjadi korban di hutan-hutan sana. Ketiga, identitas Papua diabaikan. Itu sebabnya OPM tetap beraksi. Mereka merasa dijajah secara kultural. Mereka kadang dianggap terlalu hitam untuk bergabung dengan negara ini. Mengucapkan kalimat ini saya sedih. Di luar Papua, rasisme dan diskriminasi masih terjadi. Pernah mereka disebut monyet. Itu sangat menyedihkan. Mohon negara memahami mengapa orang Papua ingin berpisah. Karena ini salah satunya. Keempat, ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan itu begitu menusuk kalbu. Di pedalaman Papua, di postingan-postingan, kamu lihat apa yang terjadi? Mama-mama Papua kumpul sayur dan buah, mereka pergi ke pos tentara dan mereka menukar dengan beras. Sementara saat yang sama negara ini mengirimkan beras bertonton ke Palestina. Itu sakit. Menurut OPM, ini penjajahan model baru. Tidak ada satu pastor Papua pun yang berani omong ini. Karena nanti diomong dia dicap OPM. Saya pastor non Papua. Dan saya mau bicara ini atas nama teman-teman saya yang tidak bisa bicara. Terakhir, perjuangan OPM dan orang-orang Papua yang ingin memisahkan diri dari republik ini bukan sekedar aksi politik, tetapi masalah martabat. Martabat manusia Papua. Menjadi merdeka itu bukan soal bintang kejora, bukan, tetapi soal harkat dan martabat. Mereka berpendapat kami juga mau berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.
dan tidak mau tetap dianggap sebagai daerah tertinggal yang tetap disuplai dari pusat. Mohon negara mendengar ini. Kesimpulan, OPM tidak menyerah dan akan tetap berjuang karena mereka belum merasa dihormati. Selama luka sejarah tidak diakui, mereka akan tetap berjuang. Selama suara mereka dibungkam, mereka akan tetap berjuang. Selama keadilan tidak ditegakkan, mereka akan tetap melawan. Inilah refleksi pribadi saya, Pastor Amandus Rahadat, yang selama 42 tahun menjadi imam di tanah Papua dan selama 22 tahun berada di kota Timika, di Keuskupan Timika, di paroki katedral ini. Saya mencoba untuk menyusun pemikiran ini dari pelbagai sumber, termasuk dari orang-orang Papua sendiri yang bicara secara pribadi. Di hari pesta Tiga Raja ini, di hari ulang tahun imamat, saya dan Pastor Rinto mohon diterima refleksi ini. Selamat Hari Raya Penampakan Tuhan Pesta Tiga Raja. Pesan pastor adalah, saya sudah tua dan mungkin tidak bertahan lama lagi. Maka pesan adalah, Pastor Rinto dan pastor-pastor muda bersama umat, teruslah mencari jawaban atas problem-problem kehidupan. Sebab itulah spiritualitas tiga orang Majus dari timur. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.